Kalau aktornya yang LGBT gimana? Kobe. Terus ada juga tentang body shaming ini, istilahnya apa ya? Orang gendut atau orang sing fisiknya all size lah. Ya, sing kegendutan, misalnya Ben Beckman menjual anunya kayak wanita seksi gitu, emang sengaja dikurangi berarti ya? Dia berusaha. Menurut lu gimana? Ini akan merusak ini enggak? Soalnya kan dari dulu sih emang One Piece kan identik dengan mesum, karakter cewek yang seksi gitu. Tapi kalau dibilang Netflix itu mau misalnya adil lah, ada representasi dari berbagai macam ras kan. Iya. Nggak ada karakter yang mukanya oriental gitu. Iya. Kecuali McKenzie, bener? Iya, betul. Halo semuanya, ketemu lagi di Den Podcast. Podcast yang bahas segala sesuatu mengenai anime, manga, serta live action One Piece. Yeay. Dan ya, hari ini ada saya Hans. Dan saya Hendy Jul. Oke, kali ini kita segmen yang sudah lama hilang muncul kembali. Iya, akhirnya setelah sekian tahun ya, kayak suwe banget. Sekian tahun guys. Ya, ini adalah 2 tahun kali ya, lebih ya. Iya, ada kali setahun lah. Ya. Setahun or 2 tahun maybe. Oke, jadi kali ini kita akan kembali membuka segmen konspirasi. Konspirasi. Ya, bagi yang belum tahu, di segmen ini kita bahas tentang apa ya? Konspirasi. Ya, konspirasi yang ada di dunia One Piece. Tapi kali ini, episode ini kita spesial karena kita membahas konspirasi yang ada di dunia live action ya. Iya, betul. Jadi kalau kalian bingung konspirasinya itu seperti apa, dulu kita udah pernah bahas. Contohnya LGBT dalam One Piece. Nah, kan ada unsur-unsur LGBT di One Piece. Contohnya, atau juga tentang agama atau ateis ya kalau tidak salah waktu itu. Kita membahas apakah di One Piece itu ada Tuhan, apakah percaya dengan Tuhan gitu-gitu. Nah, kalau kalian mau dengerin bisa cek scrolling ya di podcast kita yang lama itu ada juga. Ya, masih ada di episode-episode kita yang lama ya. Yes, meskipun agak jauh ya. Harus scroll agak jauh. Ya. Oke, dan kali ini karena masih semangat-semangatnya mengenai live action ya, apalagi season 2-nya kemarin sudah di-announce ya. Yes, mantap. Kita mau bahas dari segi live action, apakah ada paham-paham atau konspirasi yang disematkan oleh, ya mungkin dalam hal ini Netflix ya, karena kan dia yang memproduksi ya. Sepertinya banyak agenda-agenda Netflix. Nah, kita akan bahas di sini. Soalnya kan ini kayak satu inilah apa namanya? Bisa dibilang apa ya? Kalau kayak Marvel kan ada MCU gitu. Ya. Ini OPCU. One Piece Cinematic Universe. Ya. Jadi maksudnya itu kan kayak di manga itu kan ada ininya sendiri kan. Kalau di ada dunianya sendiri. Anime juga ya, anime sendiri. Kalau di live action juga sendiri karena ketiga ini kan nggak persis sama kan. Jadi bisa dibilang ya secara garis besar sama tapi sendiri-sendiri gitu loh. Berjalan Tritunggal. Sendiri. Oh. Cuaks. Ya, jadi kita membahas khususnya universe yang live action ini ya. Ya. Oke. Dan ini cukup menarik ya, karena kamu ngikutin ini nggak? Kalau ada interview dengan produser atau editor-editor di One Piece live action ini? Di YouTube gitu ya, interview full. Ya. Jarang lihat sih, aku lebih lihat kayak ringkasan orang-orang. Maksudnya yang sudah dirangkum. Jadi kayak baca kata-kata dari produser ini apa, cuplikan kata-kata gitu. Oh ya.
Jadi ada kayak beberapa behind the scene-nya gitulah. Ya. Jadi ada satu orang, dia tuh kalau nggak salah bagian yang ngatur set atau apa itu, Hmm. dia itu pernah tanya ke Eiichiro Oda. Karena kan di live action itu Hmm. ada listrik. Jadi contohnya kayak waktu itu di Barati itu ada lampu-lampu di bar-bar gitu. Ya. Lampu Barati logo-logonya gitu. Dia Ah. pernah tanya ke waktu konsultasi ke Eiichiro Oda, Ya. apakah di One Piece, dunia One Piece ada listrik? Itu pertanyaan bagus sih. Nah, Kalau nggak ditanya Oda kan juga nggak bilang tahu. waktu itu, Oda jawab gitu juga waktu itu. Itu pertanyaan bagus. Aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Tapi akhirnya Oda bilang, oke, kita adakan listrik di dunia One Piece yang live action gitu. Oh, ini kamu nontonnya di YouTube gitu tak? Ya di YouTube interview. Interview versi full gitu kamu nonton? Ah, Alright. Iya kadang muncul sih di YouTube, cuman aku nggak pernah mau nonton kok kayak malas kan ya panjang-panjang. Mending lihat ya ada yang dirangkuman detail-detail orang. yang bisa kita tangkap dari interview-interview itu sih. Kayak world buildingnya seperti apa di live action itu. Iya, ya. Dunia yang Menariknya itu, Mm-mm. orang ini yang bagian bikin set itu dia bilang, dia itu bilang, Oda, apakah ada nggak listrik di dunia One Piece? Ya. Soalnya aku taunya kan adanya itu kekuatan dari cola. Tendenmushi. Oh, Coca-Cola. Iya, iya. Iya. Berarti dia ini cukup mendalami sampai tahu ada cola power untuk Frankie itu. Iya, ngerti sampai jauh lah, wis tahu lumayan banyak. Ya, tapi ya kalau kita yang ngikutin manga sampai sekarang kan pasti kalau di dunia Vegapunk itu kan pasti ada listrik. Iya sih harus sih. Ya. Masuk akal. Karena robot-robot. Tapi mungkin di gitu. awal-awal tuh, karena di manga mungkin di awal itu kan settingnya kayak abad-abad pirates gitu kan, Ya, zaman-zaman bajak laut, mungkin belum kepikiran. Tapi karena dunia One Piece terus berkembang dan sangat luas ya, jadi apapun bisa terjadi. Mungkin dari awal udah sudah bilang ada gitu. yes. Jadi ya bisa bilang dunia One Piece live action ini juga menarik untuk kita bahas. Nah, salah satunya kita mau bahas konspirasinya yang ada di live action ini. Dan ini baru satu contoh ini ya, contoh sederhana. Ini menarik sekali sih, aku nggak kepikiran. Ada pertanyaan, apakah di dunia One Piece ada listrik? Ya, jadi mereka itu ngatur setnya, dunianya itu sesuai apa yang Oda bilang. Kalau misalnya waktu itu Oda bilang nggak ada, ya mungkin mereka akan cari cara gimana untuk menggambarkan itu. Jadi sangat terasa sih apa involvementnya Oda dalam Iya, live ya. action ini. Soalnya ini bukan sekedar mengadaptasi cerita, tapi mengadaptasi universe. Yang Betul. universe-nya Oda sendiri yang ada di kepalanya dunia fantasi. Nice. Oke. Ya. Dan kita masuk ke pembahasan. Kalau konspirasi kita nggak bahas listrik lah, itu terlalu umum lah. Ya. Kita bahas yang seru-seru aja. Yang kontroversi ya Yang- maksudnya. Ya, yang pertama yaitu karena kita kan tahu Netflix kan sering bikin agenda-agenda melalui tayangan-tayangannya ya. Ya, enggak cuma Netflix ya, bahkan kayak Disney dan lain-lain itu ya Ya. selalu gitu dah. Ya, karena sekarang kan ya katanya zaman kebebasan, jadi dan zaman inklusivitas. Inklusivitas. Artinya apa itu? Ya, semua itu harus terrepresentasikan gitu. Ya, ya, ya. Harus ada dimunculin ya. Ini harus muncul gitu ya. Ya. Oke. Oke, yang pertama yang inilah yang jadi ketakutan banyak orang-orang ya, Mm-mm. khususnya di Indonesia ya. Ya. Kalau nanti Netflix itu akan membelokkan alur cerita atau membuat karakter yang merepresentasikan kaum LGBT. Menurut lu gimana? Di live action. Di live action ya. Yang sejauh ini sih belum ada karakter itu. Tapi pemainnya Ya, sejauh ada. ini. Cuak. Pemainnya ada. Ya apalagi ini kan Netflix kan sudah
setuju untuk memperbarui season berikutnya ya. Takutnya sekarang sih masih aman, tapi nanti ke depan Oh iya. kira-kira ada kemungkinan nggak? Maksudnya kemungkinan untuk apa ini? Ya, nanti ada muncul karakter yang diubah supaya dia Oh, maksudmu merepresentasikan dari LGBT. karakter yang sebenarnya normal tapi dibuat Normal. seakan-akan LGBT gitu maksudmu? Ya. Atau kalau nggak original karakter untuk universe live action inilah. Ah, Nggak ada di anime, nggak ada di manga, tapi dibikin satu karakter khusus untuk ada representasi itu. I think ya agak susah ya, mengingat ini Netflix dengan agenda-agendanya, tapi kan harus dengan persetujuan Oda. Apa fungsinya karakter itu? Kalau emang karakter itu relevan dengan alur cerita, relevan dengan dunianya, mungkin ya nggak masalah. Tergantung bagaimana Netflix nyari cara, apakah ini bisa masuk dan cocok dengan kepala Oda gitu. Kalau Mr. Tu misalnya, Mr. Tu kan udah obvious lah ya. Ya. Ya emang itu kayaknya bakal sesuai. Tapi kalau ada karakter lain misalnya dibuat siapa gitu, dibuat supaya ada inklusivitas, kita buat karakter yang harusnya normal, atau mungkin karakter yang bukan karakter normal, karakter yang mungkin kita nggak tahu secara jelas, dibuat gitu. Ya, yang abu-abu lah. Ya, misalnya Miss Monday itu kan kayak cewek tapi maskulin. Nah, contoh aja. Kalau yang di season 1 itu yang bukan langsung gitu ya, tapi istilahnya gender swap itu. Swap. Oh iya, Maksudnya yang dirubah. yang kita tahu laki jadi wedok. Itu Sham. Ya, Sam yang anak buahnya Kelahador. Ya. Menurutku itu masih nggak terlalu mengganggu sih ya, oke lah. Masih bisa diterima. Ya, sejauh ini ya. Kalau menurutmu ya Pak? Iya. Soalnya juga ada isunya kalau Crocodile di live action ini perempuan. Oh, iya kalau itu lebih ke ini ya, kayak antara Easter egg yang sengaja dikasih atau sengaja dikasih untuk membuat fans berdebat. Antara dua itu, antara memang itu petunjuk yang benar atau itu petunjuk prank. Kamu nonton ini nggak? Ada sempat Eno Bening bahas ini di YouTube. Ya sempat. Kan dia emang itu, katanya penganut aliran kepercayaan krokodil wanita. Crocodile perempuan. Iya. Ya sebenarnya itu masuk akal sih. Bisa-bisa Argumennya aja. dia tuh bukan dari cuplikan live action-nya, justru dari waktu itu ada interview sama cast-nya, Inaki sama Emily Rath. Yang apa ya itu? Waktu itu ada pertanyaan, siapa aja yang muncul waktu eksekusi Gold Roger? Terus Inaki bilang, Inaki itu kayak Tom Holland, bocor-bocor gitu loh. Inaki bilang, ada Shanks, ada Mihawk, ada Crocodile, gitu. Oh. Terus Emily Rath kayak shoot gitu, kayak panik gitu. Ya mungkin belum tentu yang dimaksud krokodil itu orang yang disorot itu. Mungkin ada karakter lain yang sekelibet, tapi kita nggak realize. Bisa jadi kan? Iya. Iya bisa juga. Maksudnya belum terkonfirm sih. Cuman poin-poin yang mengarah ke sana, kayak dicocok-cocokkan bisa. Iya. Tapi kalau menurutku sih masalah representasi ini sih menurutku sih kecil kemungkinan sih. Ya mungkin ada pun itu kayak tadi gender swap. Yang kayak kamu bilang tadi, mungkin Miss Monday karena kan nggak terlalu ini juga. Dia Soalnya kayak Syam juga dari laki-laki. Sebenarnya sih juga jelas juga sih laki-laki atau perempuan. Tapi kayaknya sih laki-laki ya, karena kakinya ada bulu. kakinya apa? Kakinya Syam kalau di anime memang kan ada bulu-bulunya. Oh iya, sama emang cowok sih. Soalnya kan panggilannya
apa Nyaban Brother kalau Inggrisnya. Oh iya, Nyaban Brother. Cuman kalau di bahasa Jepangnya apakah brother itu sama dengan saudara atau emang saudara laki-laki ya, tapi kayak isi cowok ya kalau sepengamatanku. Ya, tapi kalau menurutku ini sih kita nggak perlu terlalu khawatir, karena apa ya? Di Oda sendiri kan juga ada representasi itu di dalam anime atau manganya. Jadi harusnya sih Netflix nggak perlu sibuk mencari-cari ya. Paling dekat ya mungkin nanti yang muncul itu Mr. Two. Ya. Kalau lebih jauh lagi nanti ada waktu di Wano ya. Yang kemarin kan kita sempat bahas juga, ada Kiku. Ya. Yamato. Itu agak terlalu jauh sih. Yang dekat pun ada sebenarnya. Kayak Inazuma, Ivankov. Oh iya. Itu sangat kental sekali ya itu. Kayak benar-benar berubah apa istilahnya? Berubah kelaminnya, jenis kelaminnya. Tapi itu kan sekali lagi itu yang emang dari Odanya langsung. Apakah dari Netflix akan menambahkan lagi unsur itu? Gitu. Tapi kalau aku berarti ya kita melihat kondisi lah ya. Kalau misalnya kasusnya seperti Sham, bukan karakter yang terlalu penting gitu, mungkin ya masih oke gitu lah. Iya. Terus itu, kalau aktornya yang LGBT gimana? Kobe. Kalau itu aku justru menurutku sih nggak apa-apa, karena itu kan ya acting ya. Siapapun kan berhak kalau dia bisa, memang actingnya bagus, dan Kobe memang di season 1 ini cukup bagus. Bisa dibilang performanya. Bagus. Iya sih. Perkembangan karakternya itu terasa gitu loh. Iya, jadi kalau kita lihat di anime atau manga. Jadi kita ndak ngelihat orang itu latar belakangnya apa. Tapi yang penting dia perform dengan bagus ya, it's okay. Kecuali dan di situ juga kan dia berperan 100% sebagai laki-laki kan. Nah, ya itu maksudku. Jadi meskipun dia aslinya apapun genrenya, yang penting saat membawakan peran dia membawakan peran sebagaimana harusnya sih, it's no problem. Dan gak ada pesan-pesan yang sengaja dimasukkan di situ, pesan aneh-aneh. Ya. Ya, itu. Oke lah, jadi pandangan kita terhadap inklusivitas kaum LGBT ya seperti itu ya. Kalau kalian ada pendapat boleh mungkin komen ya. Ya. Gimana? Boleh tulis di kolom komentar di platform apapun yang kalian dengar guys. Di YouTube, Spotify kalau bisa. Kan ada kolom question and answer tuh kayak. Cuman jarang ada yang komen. Belum ada. Ya, atau Instagram, follow Instagram guys. Oh ya, di Instagram juga boleh. Ngomong-ngomong soal Instagram, selain Denden Podcast, kalian bisa follow juga IMF Shop, sponsor kita. Karena ini lagi di Jepang, IMF Shop, dan kalian bisa pesen atau PO atau ngikutin story-storynya, akan ada barang-barang yang bisa kalian titip beli di sana. IMF Shop guys, ada di deskripsi linknya. Dan secepatnya ya langsung dicek ya, karena ini waktunya terbatas juga, slotnya terbatas ya. Iya, cuman sampai September ya. Sebelum September berakhir guys. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya ya ini agenda Netflix juga. Yaitu biasanya itu mereka memasukkan unsur feminisme. Oh ya, feminisme. Jadi biasanya yang empowerment apa ya? Woman empowerment. Ya, woman empowerment. Yeah. Jadi tidak ada seksploitasi, tidak ada tuh. Justru karakter wanita itu bukan dijadikan objek tapi subjek, tokoh utama gitu. Yeah. Kalau di season 1 sih mungkin banyak yang memperhatikan ya, karakter Naminya tuh tidak selemah atau bici, tidak sebici di aslinya. Itu kan maksudnya. Kayak di aslinya kan dia kayak lebih ini, menggoda dengan narik bajunya, kayak gitu-gitu. Ya. Disorot
oh ini ono belahane gitu-gitu. Tapi kalau di live action emang enggak ke situ. Itu oke sih, aku malah suka kayak unsur itu dihilangin. Ya enggak tahu ya, kalau mungkin kalau dari aslinya manganya mungkin kan karena menyasar targetnya adalah remaja laki-laki ya. Karena jadi dikasih genrenya shonen ya. Ya shonen, jadi kasih fan service dikit-dikit untuk cowok. Tapi mungkin itu yang di semakin dunia sekarang kayak media-media mulai banyak yang mendukung gerakan itu juga. Jadi otomatis di sini berkurang, khususnya di One Piece Netflix ini juga. Terus kalau kamu perhatikan waktu scene Alvida di awal-awal itu, kalau di manga kan celatunya Luffy itu kan, bukan Luffy sih, Kobe tepatnya. Apanya Kobe, sorry? Celatu, apa namanya? Hinaannya Kobe kepada Alvida itu loh. Oh iya, kata-katainnya. Kobe kan bilang, makhluk paling jelek sedunia gitu kan. Iya. Di sini kan nggak disebutkan seperti itu. Pokoknya kayak, aku agak lupa sih, kayaknya Luffy yang ngomong kalau Kobe ngomong Alvida itu kayak apa laut, sapi laut or something gitu. Ya, Luffy bilangnya kamu bodoh seperti sapi laut, tapi bukan jelek, jadi nggak ada body shaming. Oh, sebenarnya itu bodoh aja sih, kamu meskipun kamu nggak bilang jelek, tapi kamu ngatain orang sapi, sama aja body shaming sih menurutku ya. Cuman beda kata-kata. Tapi ada yang menyorot itu juga, katanya itu salah satu bentuk ininya, nggak body shaming gitu sih. Soalnya juga kan banyak fans One Piece yang kecewa karena namanya asetnya kurang doh. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal body shaming ya, ini mungkin inklusivitas dari Netflix yang misalkan tadi adalah kaum ini ya, kayak gender, laki-laki perempuan, terus ini yang kita bahas sekarang tentang perempuan, terus ada juga tentang body shaming ini, istilahnya apa ya, orang gendut atau orang sing fisiknya all size lah. Ya, sing kegendutan, misalnya Ben Beckman. Jadi sengaja Ben Beckman-nya kan dibuat agak gendutan, agak gemuk loh. Nggak yang all body atletis. is beautiful. Ya itu. Salah satu contoh inklusivitas tentang badan gemuk. Ya. Tapi aku nggak tahu sih kalau di Netflix ya. Tapi sepanjang film Netflix yang aku nonton, kalau kayak adaptasi gitu, memang nggak terlalu banyak yang dirubah. Kecuali kalau kayak film Disney itu, wah itu ketara banget. Kayak misalnya film-film Little Mermaid yang princess itu ya, itu semua princessnya dibikin lebih mandiri gitulah. Oh, kayak versi live action. Independent woman. Ya. Emang kalau di Netflix lain misalnya apa? Ya itu. Selama ini aku nonton sih. Contohnya, soalnya aku nggak pernah jarang nonton sih. Ya baru One Piece ini. Nggak ada sih. Nggak ada yang kayak misalnya apa yang terakhir kan Cowboy Bebop, aku sempet lihat sebentar itu Cowboy Bebop itu V-nya kan emang nggak, kalau di anime kan seksi gitu kan, kalau di live action kan nggak. Ceweknya? Ya. Oh berarti tapi emang. Tapi kalau BTS-nya itu memang sama kayak di anime, jago bertarung gitu, memang dari anime sudah gitu. Berarti secara nggak langsung di Netflix emang dia kayak mengurangi ini ya, menjual anunya kayak wanita seksi gitu, emang sengaja dikurangi berarti ya. Dia berusaha. Menurutmu gimana? Ini akan merusak ini nggak? Soalnya kan dari dulu sih emang One Piece kan identik dengan karakter cewek yang seksi gitu. Iya kan. Fan service-nya lah istilahnya. I think kalau menurutku sih ndak masalah ya sejauh ini. Soalnya kalau keseksian itu bukan menjadi faktor utama.
Kecuali pas Sanji mimisan itu mungkin perlu ada seksinya sih. Yang Kayak misalnya sampai mimisan toh. Nah, coba kalau misalnya kita sampai di Dressrosa. Nah, kira-kira kalau misalnya live action sampai Dressrosa nih, terus karakter siapa Rebecca-nya, kostumnya kalau diganti gimana? Nggak apa-apa sih aku diganti. Malah menurutku itu kostumnya Rebecca ya bang agak lebay sih. Kayak gini amat ya. Oda mesum. Pas baju kostum ala-ala game-game RPG biasa gitu. Iya makanya. Semakin minim tapi armornya skornya semakin tinggi. Ya menurutku kayak gitu ya nggak penting sih. Dirubah nggak masalah. Nggak masalah. Iya kalau masalah ya kayak plot yang berpengaruh ke plot kayak misalnya Sanji sampai mimisan gara-gara lihat cewek. Nah ceweknya kan gimana caranya supaya kamu bisa lihat cewek? Ya ceweknya harus seksi. Itu sih salah satu contoh yang aku kepikiran. Cuma karena apa ya? Sanjinya juga sekarang kan nggak selemesum di manga atau anime ya. Ya. Tapi mungkin lebih di tone down lah. Ya kalau dari untuk plot itu mungkin diganti, gak harus mimisan, mungkin diganti yang lain bisa juga sih. Ya. Tapi kalau untuk masalah ini kita masih oke lah, acceptable, bisa menerima kalau misalnya ada perubahan-perubahan di bagian itu. Ya, aku sih sejauh ini kalau tak bayangkan sih oke, ndak terlalu mengganggu. Karakter perempuan yang lain siapa ya contohnya? Kenapa? Kaya. Kayanya Usopp itu loh. Iya. Kenapa Kaya? Live Season kan sedikit lebih apa namanya? Lebih apa seksi? Ada percakapan sama Nami itu loh waktu itu kan. Kalau di anime kan nggak ada. Kamu harus lebih kuat, harus bisa mandiri. Iya. Mengambil keputusan sendiri. Ya, woman empowerment. Ya, jadi ada message itu yang diselip-selipkan gitu. Ya, sama Kuina juga Tapi Kuina ini dari asli emang ada. Dia membahas tentang apa kalau ini termasuk enggak ya tapi termasuk poin ini enggak? Kalau wanita itu akan lemah nanti. Iya, wanita itu lebih lemah daripada pria. Tapi kan Oda di sini sesuai dengan nilai ya. Oke. Oda kan ingin nyampe kalau wanita pun sebenarnya kamu nggak usah berkecil hati karena Zoro pun mengakui kalau wanita juga bisa kuat. Nah itu. Itu poin yang bagus juga sih. Yang ternyata Oda sudah woman empowerment dari dulu ternyata. Respect Oda men. Iya. Jadi emang menurutku apa ya? One Piece itu semakin ke belakang itu, Oda itu bikin ceritanya lebih kompleks, lebih representatif tentang dunia nyata sebenarnya. Memang kalau di awal kita lihat tuh di East Blue itu memang nggak terlalu kentara. Isu-isu yang diangkat tuh ya belum terlalu kental dengan isu-isu sosial kayak gini. Ya. Cuma mungkin ya waktu itu kan mungkin Netflix tuh belum tahu apakah akan diperpanjang season berikutnya. Jadi mungkin mereka pikir mungkin sudah diskusi sama Oda ya kita coba masukkan di awal aja. Iya banyak. Sekalipun kita nggak masuk ke season berikutnya, tapi kalau kita sudah bisa menyampaikan message ini di awal, mungkin ada kayak gitu ya. Menurutku memang mungkin ini ya. Mereka itu berusaha memasukkan nilai-nilai One Piece, nggak cuma dari East Blue, tapi dari One Piece yang berikutnya pun mereka pengen nyoba untuk masuk di season 1 ini. Contohnya kayak misalnya rasisme Arlong. Itu kan aslinya emang kita pas pertama kali baca kita sama sekali nggak tahu kalau Arlong punya masa lalu yang konflik dengan rasi ininya. Dia merasa rasnya lebih superior. Ya itu kita tahu dia merasa lebih superior. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata manusia ikan itu di dunia nyata, di dunia One Piece dianggap sebagai makhluk kelas 2 gitu. Tapi di sini kayak Arlong beberapa kali kan kayak ngomong
Sudah ngomong di awal. Sudah ngasih tahu kalau mereka dianggap anu toh, gitu-gitu. Terus juga misalnya poin lain, ini mungkin bukan tentang inklusivitas, kayak poin leadershipnya Luffy sebagai kapten. Itu kan kalau di aslinya di East Blue itu kayaknya belum ada sih. Tapi di sini udah mulai dimasuk-masukkan juga. Itu kayak poin-poin yang emang yuk poin-poin apa lagi di One Piece yang bagus kita masukkan di season 1 aja gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Ha-ha. Tapi ya selama feedbacknya positif sih menurutku sih nggak apa-apa sih. Yes, dan aku oke sih itu. Kayak poin-poin nilai-nilai yang positif dimasukkan di season 1 oke. Oke. Oke, kita ke ngomong-ngomong tadi tentang ras. Nah, ini poin ini yang ultimate ini. Biasanya ini karena Netflix sering melakukan ini. Iya. Dan ya emang ini istilahnya blackwashing. Ya cukup, kalau aku boleh komen dulu, cukup berasa sih. Awalnya ya biasa aja, tapi semakin lama semakin kental ya. Kamu merasa gitu enggak? Menurutmu karakter-karakter apa aja yang sedikit mengganjal lah di season 1? Secara blackwashing. Soalnya Netflix ini dulu berapa bulan itu sempat di slam karena bikin dokumentari tentang Cleopatra. Pernah tahu gak? Kayak pernah tahu, tapi agak lupa. Cleopatranya piye gitu. Dokumentari Cleopatra, tapi yang memerankan Cleopatra di dokumentari itu orang berkulit hitam. Sedangkan orang-orang itu kayak historian itu, sejarawan itu mengklaim kalau harusnya bukan kulit hitam, kan orang lebih ke Timur Tengah gitu. Ya. Apalagi ini kan tayangan dokumenter, harusnya sih ya bisa lebih akurat. Iya. Cuma nggak tahu ya, karena ini kan fiksi ya. Gimana menurut? Kalau dari One Piece, ya itu sih. Aku awalnya merasa, misalnya Lakiru yang salah satu yang paling pertama tuh diliatin. Jadi kulit hitam. Aku merasa, it's okay, masih cocok. Tapi ada poin di mana aku mulai merasa, kok aneh ya. Kayak siapa lagi? Contohnya yang cocok itu Patty yang di Barati. Oh ya, Patty. Patty-nya kan rambut biru. Menurutku ya dia keren-keren aja sih. Maksudnya ndak aneh, ndak terlalu gimana gitu. Tapi terus Jin. Tapi menurutku itu bukan dari ini sih, bukan dari rasnya ya. Tapi dari kecocokannya gitu loh. Like misal kita lihat Patty toh. Patty kan memang orangnya ya modelnya agak gaul gitu. Lakiru juga secara pembawaan itu mirip. Tapi ketika kamu lihat Gin sama Nojiko, kayak secara aksen tuh kayak aneh gitu loh. Ya, ini nggak tahu ya, apa aku termasuk rasis ya? Dia kayak aksennya beda loh. Aku ya, kalau menurutku yang mana sih? Menurutku sih, kalau aku melihat sih selama itu nggak merusak, ya tadi nggak merusak alur cerita, terus diperankan dengan baik, menurutku sih nggak apa-apa. Memang kelemahannya tuh karena mungkin ada beberapa aktor tuh yang nggak perform lah. Nah, misalnya siapa kalau menurutmu yang nggak perform? Atau yang perform? Kalau yang nggak perform itu menurutku Patty sama Jin. Patty sama Jin. Jin kenapa Jin? Sama Nojiko kecil, Nojiko gede oke lah. Oke. Karena Nojiko itu apa ya? Karena mereka kan istilahnya bukan saudara angkat, bukan saudara kandung, saudara angkat. Justru kalau dengan mengkontraskan itu, menurutku itu lebih terasa ikatannya itu loh. Oke. Tapi di apa namanya? Ya mungkin karena waktunya singkat ya, jadi kedekatan antara Nami sama Nojiko itu kayak nggak terlalu kelihatan
kurang akrab, kurang menggugah secara emosional gitu. bondingnya itu kurang kerasa gitu ya. Ya, apalagi waktu kalau Nezuko besar cukup oke lah, karena dia kan ada sempat marah-marah ke Nami kayak gitu. Tapi waktu kecil itu di bagian flashback-nya itu menurutku kurang. Ya, Kalau di anime atau manga kan flashback-nya Nezuko waktu kecil suka marahin Nami gini gitu kan. Itu kan terasa di situ ikatannya. ya, Yang entah karena mungkin skripnya atau aktornya atau memang nggak cukup materinya masuk di itu, jadi nggak, menurutku sih kurang cocok. Bukan karena aktornya lah, maksudnya bukan karena aktornya dari kulit hitam loh. Oh, aku baru ngerti. Terus kayak, Ya kamu dulu ya. kenapa? Kamu dulu ya. Kalau Jin sama PT itu, ya seharusnya sih karena mereka karakter minor sih harusnya sih nggak terlalu ngefek ya. Tapi karena muncul langsung gitu loh, ngerti gak? PT, PT West Black, terus juga Jin Black mana gitu loh, ngerti gak? Oh. Bang gitu loh. Kayak tiba-tiba loh. Kalau aku- Iki ireng mana? Gitu. Iya, aku ngerasa gitu. Tapi harusnya sih dari segi, nah mungkin karena mereka karakter minor juga ya, jadi nggak terlalu terasa perannya akan bagus atau enggak kalau misalnya diperankan orang kulit hitam. Kurang airtime aja sih kalau menurutku. Iya. Tapi ya kalau seharusnya mereka karakter minor yang kayak figuran gitu harusnya sih nggak terlalu ngefek ya. Nggak terlalu mengganjal lah sih. Oke aja. Hmm. Ya mungkin aku baru paham kenapa aku kurang serak sama Nezuko. Mungkin karena aksennya. Aksennya itu dia kayak Wakanda gitu loh. Kayak Afrika. Oh iya. Padahal kalau Iya, iya. kita lihat Ada logat. harusnya kan misalnya dia kan sudah tumbuh di situ, wis besar di situ, secara otomatis kan harusnya ngikut sama warga sekitar ya. Membaur. Ya, ini tidak tahu aku nyari-nyari alasan atau emang baru kepikiran aja. Tapi kayak itu ya, yang mempengaruhi faktor penilaianku kenapa kurang sreg. Terus bicara soal ras juga ya, ada satu orang TikToker, orang luar sih, Ya, dibully karena waktu itu dia bilang One Piece anime Jepang, tapi tidak ada orang Jepang sama sekali, cuma Maken Yuto gitu. Terus dia dibully netizen kan karena ya One Piece itu bukan ketidaktahuannya. Jepang, dari global. Tapi kalau dibilang Netflix itu mau apa namanya, misalnya adil lah, ada representasi dari berbagai macam ras kan. Ya, Memang secara nggak ada karakter yang mukanya oriental gitu, ya, kecuali Maken Yu, bener. ya betul. Sepengingatanku cuman Zoro. Ya cuman Zoro sih kayaknya. Kayak Kuina atau Shimotsuki juga Oh iya iya, apa ya? The Nggak Shimotsuki. terlalu oriental kalau menurutku. Harusnya kan ya lebih oriental lah. Tapi looknya. Tapi itu kan ada faktor juga, misalnya ini. Kalau kita tahu yang sampai terbaru ya ini ya spoiler yang cukup jauh. Kalau di Wano kan merepresentasikan Jepang oriental. Sedangkan di Shimotsuki memang bukan keturunan resmi, bukan keturunan seorang Jepang gitu loh. Maksudnya bukan keturunan langsung. Jadi harus bercampur. Jadi enggak benar-benar pure Jepang juga sebenarnya. Masih oke lah ya. Iya, tapi ya itu agak susah sih. Ketika pasti udah ditanyai, ini kira-kira di East Blue ini rasnya apa aja? Soalnya kalau kita mereference ke dunia asli, misalnya kan satu lautan itu kan bisa merepresentasikan satu benua contohnya ya. Ya. Ya misal benua East Blue ini yang pasti bukan Asia, karena Asianya hampir tidak ada. Ya enggak tahu. Ya. Jadi kalau di dunia live action itu East Blue itu mayoritas apa? kulit putih berarti. Nah itu Eropa or Latin, boy ya, bingung juga. Soalnya terlalu campur, kita nggak bisa menentukan East Blue ini apa. Soalnya kalau
di bayanganku kuenya itu oriental kalau di yang aku lihat selama ini nih harusnya. Ya. Tapi menurutmu aktornya nggak oriental? Menurutku sih agak oriental sih, setengah-setengah lah. Kurang sih. Tapi nanti kita lihat, kan harusnya season 2 kan sudah ada Tashigi ya. Harusnya itu ya nanti kita lihat lah, menarik. Iya, ya. Oke. Soalnya apa ya? Nah, argumennya itu kenapa kalau misalnya Netflix mengangkat aktor-aktor yang kulit hitam, kenapa nggak diratakan juga yang aktor-aktor Asia juga dimunculkan gitu loh. Ya. Soalnya Supaya mungkin bisa lebih apa namanya? Lebih bervariasi, lebih merata gitu lah. ya mungkin ini Apalagi kan akhir-akhir ini juga kan aktor-aktor Asia kan juga cukup naik. dikasih panggung banyak tuh. Ya. Banyak stuntman keren dari Asia kok. Kayak mungkin nanti Yoshi Sudarso, Iko Uwais, Joe aktor-aktor Taslim. action kan banyak. Mungkin kalau menurutku ya ini pembelaan juga kali ya. Apa maksudnya nyari-nyari pembelaan? Ya mungkin karena Wano disimpan Oda untuk merepresentasikan Asia. Ya tebakanku aja sih. Tapi kamu bakal ini nggak? Apa namanya? Optimis bisa sampai Wano nggak? Itu season 14 atau 15 kan? Ya iku sing rame itu wis banyak ini 6 season dipersiapkan. Oh. Tapi kita nggak bahas di sini, kita akan bahas di Denden podcast berikutnya ya. Oh itu seru juga. Season berikutnya kita bahas season-season ke depan, Yes. prediksi dan diskusi. Yes. Alright. Oke. Terus ini ada lagi poin lagi atau udah? Udah itu aja sih. Yang emang yang lebih 2 poin pertama itu oke lah, kita masih acceptable. Memang yang Netflix terkenal itu ya yang terakhir ini, poin terakhir ini. Iya. Yang dia lagi gencar-gencarnya sih. Di anime tidak begitu biasanya. Di anime tidak begitu. Nojiko paling ini menghebohkan. Tapi aku nggak tahu ya komentar-komentar kalau misalnya orang Jepang sendiri gimana ya komentarnya. Nanti Pertanyaan coba aku lihat bagus. video di YouTube, video reaksi. Alright. Ya guys, nanti lihat Beano konten-konten. Bagaimana pendapat orang Jepang tentang film live action One Piece? Ya, dan sekali lagi kalian juga boleh ya kalau mau komen tentang tadi beberapa yang kita sudah sebutkan. Ya, pendapat kalian, mungkin ada sesuatu yang kita lupakan atau kita lewatkan terus kalian punya, ini ada tentang rasisme ini atau tentang LGBT ini ya. Mungkin kelewatan bisa kalian tulis di kolom komentar, guys. Dan jangan lupa untuk tetap support kita, kalian bisa follow, like dan follow Instagram juga karena dalam waktu dekat ini akan ada giveaway ya, guys. Kolaborasi sama IMF Wow. Shop. Nantikan. Mantap. Oke. Oke, dan segitu aja konspirasi kali ini. Kita ketemu lagi di episode konspirasi dan episode-episode den lainnya ya. Oke. Dan sampai ketemu lagi. Nama saya Hans. Saya Hendy Jul. Sampai ketemu Dadah. di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.